Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Susmap Suso MPD, asal dari SMAN 4 Pamekasan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mengevaluasi gagasan dan pandangan penulis berdasarkan kaidah logika berpikir dari teks prosedur yang dibaca. Mari kita mulai. Apa kalian masih ingat apa itu teks prosedur? Wah, jawaban kalian tepat sekali. Kalian memang luar biasa. Iya, jadi memang teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Berikut ini adalah contohnya. Kalian bisa menyimaknya ya. Pengen buat tapi uangnya udah menipis. Ya udah deh, bikin pakai bahan-bahan ini aja ya, yang ada di dapur aja. Yuk Kak, bikin gulali jadul, seru loh bikinnya. Udah simple, enak juga rasanya. Di tempat Kakak sudah ada yang jualan belum? Berapa nih harganya? Manis mulu gitu. Pakai bahan-bahan yang ada di dapur aja ya Kak. Boleh pakai satu resep ini atau mau setengah resep juga boleh Kak, menyesuaikan bahan yang ada di dapur Kakak. Nah, kalau gulanya udah larut ditambahin perasan jeruk nipis. Aduh, ada yang tanya nih, kalau nggak dikasih jeruk nipis boleh nggak Kak? Ini wajib pakai ya Kak, biar gulanya nggak mengkristal dan mengeras lagi Kakak. Tes, masukin air dingin. Kalau udah kayak gini, matikan kompornya. Sip deh, bisa dibagi-bagi dan kasih warna sesuai selera. Wah, udah jadi nih. Berikutnya akan Ibu jelaskan langkah-langkah dalam mengevaluasi teks prosedur. Langkah yang pertama, kalian bisa membaca teks dengan teliti. Bacalah setiap langkah dengan cermat. Pastikan semua tahapannya logis dan bisa diikuti dengan baik. Nah, untuk langkah selanjutnya, kalian bisa mengevaluasi gagasan utamanya. Apakah teks tersebut memiliki tujuan yang jelas? Apakah semua langkah yang diberikan relevan dengan tujuan tersebut? Untuk langkah yang ketiga, kalian bisa mengevaluasi teks prosedur dengan logika berpikir dalam langkah-langkah. Apakah setiap langkah saling berkaitan secara logis? Apakah ada langkah yang terasa tidak masuk akal atau tidak sesuai urutan? Nah, untuk langkah yang keempat, yaitu validitas dan keberlanjutan. Evaluasi apakah langkah-langkah tersebut bisa diikuti oleh semua orang dengan sumber daya yang umum dimiliki, atau apakah hasil akhir sesuai dengan tujuan teks prosedur. Nah, untuk selanjutnya, Ibu punya studi kasus yang bisa kita pecahkan bersama. Judulnya Cara Membuat Roti Bakar Sederhana. Adapun bahan-bahannya adalah 2 lembar roti tawar, margarin secukupnya, selai coklat atau keju sesuai selera. Langkah-langkah dalam membuat roti bakar sederhana ini yang pertama adalah panaskan wajan di atas kompor dengan api sedang. 2. Oleskan margarin pada kedua sisi roti tawar. 3. Masukkan roti ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. 4. Balik roti setelah bagian bawahnya berwarna kecoklatan. 5. Setelah kedua sisi roti matang, angkat dan taruh di piring. 6. Oleskan selai coklat atau keju di atas roti yang sudah matang. Lalu, bagaimana cara mengevaluasinya? Mari kita jawab bersama. Mari kita bahas bersama. Untuk gagasan utama, apakah tujuan dari teks prosedur ini sudah jelas, yaitu menghasilkan roti bakar sederhana? Jawabannya, ya betul, jelas. Kemudian, evaluasi langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama, yaitu panaskan wajan di atas kompor dengan api sedang. Ada evaluasi. Pada langkah ini sebenarnya sudah jelas, tetapi apakah informasi mengenai lama waktu memanaskan wajan diperlukan? Haruskah suhu spesifik juga disebutkan untuk hasil yang lebih konsisten? Solusinya,
Bisa ditambahkan informasi tentang berapa lama waktu ideal memanaskan wajan atau tanda-tanda wajan sudah siap. Nah, untuk langkah ketiga, masukkan roti ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Evaluasinya, langkah ini jelas, tetapi apakah waktu yang diperlukan untuk memanggang roti disebutkan? Maka solusinya harus ada waktu atau tanda visual yang membantu pembaca. Misalnya, masak selama 1-2 menit sampai kecoklatan. Kemudian pada langkah keenam, oleskan selai coklat atau keju di atas roti yang sudah matang. Evaluasi pada langkah ini sebenarnya sudah jelas. Namun, apakah cara penyajiannya penting? Perlukah disebutkan tentang memotong roti sebelum disajikan? Pasti ada solusi, yaitu menambahkan instruksi tambahan seperti potong roti sebelum disajikan agar lebih mudah dimakan. Kesimpulannya, langkah-langkah dalam teks ini sebenarnya sudah cukup jelas ya, tetapi beberapa detail seperti waktu memanggang dan suhu wajan bisa ditambahkan untuk membantu pembaca mendapatkan hasil yang lebih konsisten. Nah, anak-anak, kita sudah belajar cara mengevaluasi teks prosedur. Ibu berharap kalian bisa mencoba mengevaluasi teks prosedur lainnya di buku teks atau sumber lainnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.